ngefansnya gue sama Ibu Christine kemarin nih pas syuting Perempuan Tanah Jahanam. Gue ngeliatin dia jempol kakinya aja acting. Coba Anda jelaskan. Jempol kakinya aja acting. Jadi gue Gimana tuh? Aji mau ngasih hadiah buat yang nonton. Lo mau kasih hadiah apa, Ji? Gue mau kasih hadiah gitar buat kalian. Wah. Halo semuanya, selamat datang di Generasi Mikir Podcast, di mana gue akan ngobrol sama teman-teman gue udah berkumpul di sini. Ada Tara Basro, ada Kunto Aji, dan ada Bernhard Never Too Lavish. Halo teman-teman. Halo. Gila ya, udah lama kita gak ketemu ya, seminggu ya. Seminggu. Itu tumbuhan di samping lo tuh udah tumbuh dengan pesat tuh, Ji ya. Oke, kita balik lagi berkumpul ya, di mana gue akan ngobrol sama mereka semua tentang jadi generasi yang berkeinginan untuk memaksimalkan potensi diri dengan cara berpikir lebih keras melawan rasa takut untuk bisa jadi apa saja yang mereka inginkan. Nah, sebelumnya gue mau terima kasih dulu nih ke Sasa Santan terindah, gokil nih. Yang bikin kita ngumpul lagi untuk ngobrolin soal gimana caranya ngelawan rasa takut. Gimana caranya ngelawan rasa takut terhadap kondisi yang sulit kayak gini dan tetap menciptakan karya terindah. Tujuannya sama-sama mengingatkan agar dalam kondisi sulit seperti ini sekarang untuk tetap produktif dan membuat karya yang bermanfaat. Tapi seperti biasa, seperti biasanya, untuk Aji satu-satunya penyanyi di antara kita, silakan mempersembahkan lagu untuk kami dan penonton-penonton. Oke, udah siap. Oke, udah siap ya? Okay. Let's go. Akhirnya aku lihat lagi, sederhana tambah banyak celah. Berlalu, akhirnya aku lihat lagi jemarimu yang bergerak bebas seiring tawamu. Tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikapmu, hanya hutan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Akhirnya aku lihat lagi, akhirnya aku temui, tercekat lidahku. Masih banyak yang belum sampai aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sampai aku sampaikan padamu. Masih banyak yang belum sampai aku katakan padamu. Masih banyak yang belum sampai aku
ku sampaikan padamu. Tak ada yang seindah matamu, hanya rembulan. Tak ada yang selembut sikamu, hanya lautan. Tak tergantikan, oh walau kita tak lagi saling menyapa. Thank you. Oke, thank you Aji. Terima kasih atas Sama-sama. sumbangan lagunya sekali lagi. Maaf ya, karena kita nggak ada yang bisa nyanyi, jadi terpaksa lu. nih. Jadi dia aja terus tiap minggu. Iya, tiap minggu jadi elu nih. Oke, hari ini kita akan ngomongin yang ada hubungannya dengan karya terindah. Orang kalau berkarya itu dekat sama punya idola. Jadi pertanyaan pertama gue Wow. penasaran nih. Idola kalian itu siapa sih yang menginspirasi kalian? Terus ada pengalaman nggak yang berhubungan dengan idola kalian ini? Kita mulai dari Tara dulu, silakan. Kalau idola gue pastinya Ibu Christine Hakim. Iya, Wih, luar biasa. legend. Legend. Si Ibu Lo pernah Christine. satu film kan sama Bu Christine? Iya, Ya? film terakhir Perempuan Tanah Jahanam sama dulu sempat ada Pendekar Tongkat Emas. Oke. Dua-duanya sama Ibu Christine. Oke. Pengalaman pertama lo deh, kenapa lo sampai mengidolakan beliau? Itu momennya apa? Jadi project pertama gue sama Ibu Christine itu Pendekar Tongkat Emas, dan awal ketemu mau reading tuh gue udah tegang banget karena bisa dibilang yang lainnya senior lah, gue sama Eva berdua kerucil tak berpengalaman ya. Yang lainnya ada Niko, ada Reza, ada Ibu Christine. Terus udah gitu dari awal gue tuh merhatiin Ibu Christine ngapain aja gitu kalau reading. Nah dia tuh punya satu kebiasaan, dia bakalan nginep di set syutingnya. Lo kebayang nggak di Sumba? Iya, Setnya dia itu di dalam goa, pemirsa. Jadi dia sebelum syuting, misalkan kayak seminggu sebelum, dia udah terbang duluan, pakai kostum kostum karakternya dia, tidur di tempat tinggalnya karakternya itu. Terus gue ngeliatin, gila dedikasinya sampai kita aja yang anak-anak muda nggak ada yang sampai segitunya. Terus udah gitu semakin bertambahlah ngefansnya gue sama Ibu Christine. Kemarin nih pas syuting Perempuan Tanah Jahanam, gue ngeliatin dia jempol kakinya aja acting. Coba Anda jelaskan. Jempol kakinya aja acting. Jadi gue kayak, Gimana tuh? Itu gimana itu? Itu yang jadi pincang itu kan, Bu Christine ya? Iya, Nah, iya. Terus acting tuh gimana jempol kakinya? Acting tuh kayak lo tau kan, misalkan kalau orang tua rematik tuh kalau pakai sendal, orang tua kayak ada satu jari yang mencong keluar gitu kan. Oke, ya. Jadi nggak masuk semua gitu. Terus dia bilang iya kalau misalkan orang tua tuh ibu merhatiin ibunya ibu, kakinya tuh kayak gitu. Jadi dia sedetail itu. Dan gimana ya, nggak cuman soal acting aja sih, dia menurut gue sangat influential di dunia perfilman, untuk anak-anak muda apalagi perempuan. Jadi menginspirasi banget. Dulu gue punya satu ketakutan kayak, kayaknya kalau kerja di industri film di Indonesia apalagi kayaknya nggak mungkin bisa berkarya sampai sejauh itu deh. Maksudnya palingan umur 35 udah harus nyari alternatif lain lah gitu. Tapi ternyata pas ketika gue ngeliat Ibu Christine tuh kayak, enggak sih, gue bisa sih. Karena tapi ya itu lagi, lo harus mau berdedikasi segitunya untuk film yang lo mainin gitu.
Oke, itu pasti ngebekas banget sih. Cuman pas yang pendekar tongkat emas itu ada pressure gak sih? Kayak gila beliau sampai nginep loh, gue ngapain ya gitu. Ada gitu gak? Ada ketakutan kayak lo pengen Ada banget gue kayak nyamain gitu gak sih? Akhirnya lo ngapain waktu itu? Dit, lo kebayang nggak kita latihan sling segala macem, dia tuh sebenarnya ada stunt double, tapi dia nggak mau, ibu mau belajar sling juga. Jadi dia pakai sling lompat dari satu bukit ke bukit yang lain. Lo kebayang nggak seumuran dia masih bisa kayak gitu? Jadi kita yang kayak, aduh cupu banget deh kita, aduh. Iya. Dari statusnya juga udah legendaris gitu. Kan dia bisa melakukan Banget. apapun kan sebenarnya kayak saya nggak mau lompat-lompat gini-gini, saya mau istirahat gitu. Tapi enggak ya ternyata ya gila. Iya, gue pikir tuh Ibu Christine yang kayak no, ini riders gue, tolong di ini. Ternyata nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Oke. Jadi itu idolanya Tara Basro ya. Kalau Bernhard, siapa idola lo, Ben? Salah satu seniman Indonesia namanya Darbot. Oh, Darbots, kakak Wah. kelas gua. Nah, itu salah satu graffiti artis yang menginfluence gue untuk menggambar, karena gue melihat prosesnya dia dari yang mungkin awalnya sebagian orang lihatnya ini orang gambar apaan sih, cumi-cumi kan dia bilang. Iya, benar. Ya sampai sekarang karyanya ya udah mahal banget gitu. Dan kenapa gue bisa sangat ngefans sama dia, karena gue ngeliat apa ya, dari dulu tuh konsisten. Hampir setiap, karena dia kan orang kerja juga, orang kantoran. Setiap dia lagi kosong, dia menyempatkan diri untuk tetap gambar di jalan. Dan sampai sekarang walaupun nama dia udah sebesar itu, dia tetap gambar di jalan. Konsisten sampai akhirnya sekarang siapa yang nggak kenal Darbots gitu kan, di luar dari seni graffiti atau apapun itu, orang-orang kenal Darbots. Dan yang sangat membanggakan bagi diri gue adalah saat ini gue bisa partneran langsung dengan Darbots dan gue membuat spray paint bareng sama dia. Ini berarti lo mengidolakan Darbots ini sebelum lo 100% jadi artis profesional ya? Iya, benar-benar belum. Dari gue benar-benar belum mulai graffiti. Nah, gitu. terus tiba-tiba bisa kerja bareng itu gimana tuh? Lo harus menahan diri untuk tidak terkagum kah? Atau gimana itu bekerja sama idola, proyeknya bareng lagi gitu ya? Proyeknya bareng, dan dia tuh apa ya, setiap gue ketemu sama dia, gue puji-puji. Gue bilang kayak, Om, gue tuh ngefans banget sama lu dari dulu. Manggilnya Om. Itu karena kelas saya beda 2 tahun loh. Kok Anda manggil dia Om? Bedanya cuma 2 tahun loh. Kenapa juga Anda Om manggil dia Om? Oh, berarti gue harusnya di sini manggilnya Om semua nih. Cuma beda 2 tahun. Satu sekolah. Ya karena gue jauh banget. Jeda umur gue sama Darbos jauh. Iya, nggak usah dipertegas ya. Nggak usah dipertegas. Dari omnya aja udah cukup kelihatan jauh. Kalau bilang ke dia, gitu. Jadi ya gitu. Om, gitu. Setiap gue ketemu dia bilang gitu kayak, apaan sih lu, udah nggak usah kayak gitu-gitu lah. Gitu. Dia nggak pernah. Dia orangnya tuh kan pendiam banget, cool banget gitu. Dan gue emang berusaha dari dulu, gimana nih caranya gue bisa kenal sama dia. Dan sampai akhirnya gue berkesempatan untuk bisa kerja bareng, partneran bareng, bikin cat semprot bareng, ya gue bangga banget sih bisa ada di titik seperti sekarang gitu. Iya, jadi orang yang menginfluence lo untuk berkarya ternyata satu proyek sama lo, dan orangnya ternyata juga kayak gitu ya, santai aja ya. Untuk kerja sama idolanya. Wah, ternyata ini juga ya, panjang juga ya perjalanan untuk sampai kerja bareng idola itu kan cukup panjang pasti kan? Panjang banget. Oke. Nah, Aji, siapa Aji idola lo, Ji? Sebenarnya gue punya pengalaman yang cukup aneh sih, bukan aneh ya, maksudnya di antara idola-idola gue di musik lokal gitu, terutama gue suka almarhum Chrisye. Gue menemukan sebuah inspirasi justru dari aktor. Jadi gue pernah satu pertunjukan, gue nonton Om Slamet Raharjo nyanyi. Slamet Raharjo ya. Diiring oleh Mas Andrianto. Gila, Tar. Itu gue ngerasa yang, ini gitu. Kayak musik itu bercerita gitu. Dia tuh nyanyinya santai banget. Suaranya tuh nggak yang wah gimana, tapi dia bisa menyampaikan sesuatu. Gue ngerasain magicnya di atas. Wah gila sih aktor. Gue merinding sih. Gue ngerti maksud lo sih. Gue merinding banget. Gue merinding. Yang selama ini gue belajar vokal ya. Akhirnya gue belajar teknik berbagai segala macam. Ada satu hal yang miss untuk gue pelajari, bahwa bagaimana lu bisa menyampaikan pesan itu dengan cara seefektif mungkin nyampe ke orang dari gerakan tubuh lo gitu.
Dan itu nggak bisa bohong. Ketika lo ngerasain apa yang lo nyanyiin, itu nggak bisa bohong. Makanya ketika gue menciptakan, gue lebih suka nyanyiin lagu gue sendiri. Karena ketika gue menciptakan lagu, itu gue memang bener-bener ngerasain itu gitu. Dan itu akhirnya gue pakai sampai sekarang. Itu aneh banget karena gue dapatnya justru dari seorang aktor gitu. Gue paham maksud lo, karena maksud lo itu ketika teknik itu dikalahkan sama rasa kan. Jadi Bener. rasa itu tuh kita boleh lah belajar segala macam teknik ya dalam ngelukis, nyanyi, acting lah. Tapi rasa itu kadang dapatnya tuh magis gitu ya. Nggak harus pakai rumus gitu loh. Iya. Sih. Iya. Yang orang cari sampai setengah mati sebagai seorang seniman. Iya. Rasa itu ya. Nah, tapi gimana Tar? Kali gue nonton lo perform live, jujur rasanya kayak gitu sih kalau nonton lo. Serius, thank you. Gue tuh sampai bilang sama siapa waktu itu gue nonton, ini gila. Itu pertama kali gue nonton lo live, gue kayak ini gila kali ya, dia orang bisa engage orang segitunya gitu loh. Tapi suaranya Aji emang gimana ya? Kayak gue bukan ngomongin soal live tapi ya, gue ngomongin soal ini aja dah. Yang video klip terlalu lama sendiri itu yang lo nyanyi itu juga kerasa bener gitu. Kayak, apakah karena saat itu saya sedang sendiri sambil nonton di rumah, itu kan yang syuting Bena ya video klipnya? Iya. Yang itu kan? Bena bikin video, salah satu video ininya. Oh iya itu makanya kan Bena nge-share kan, terus gue nonton gitu. Pas banget lagi di rumah. Apakah ini lagu untuk aku? Tapi bener sih rasa itu ya. Nah, gue penasaran tapi mumpung lagi ngomongin lo ya. Ketika terlalu lama sendiri itu karya yang lo bikin itu memang karena kegelisahan personal lo. Lo mau taruh semuanya di sana atau gimana tuh? Dari orang lain kah kegelisahan itu? Iya. Campur sih sebenarnya. Terlalu lama sendiri itu kan sebenarnya bukan lagu cinta, itu lebih ke quarter life crisis. Jadi albumnya kan temanya tentang millennials. Pada saat itu millennials itu sedang memasuki quarter life crisis. Jadi yang gue lihat di sekitar gue itu orang-orang yang memang dia ngejar karir, dia ngejar pendidikan sampai nggak kepikiran itu gitu. Dan gue dapat inspirasi salah satunya dari film. Gue nonton pas itu gue kena banget film Joaquin Phoenix yang Her sama Walter Mitty. Iya, sama Walter Mitty. Gue lagi kena itu banget dan gue ngerasain itu juga gitu. Jadi akhirnya gue terjemahkan ke visual dan musiknya seperti itu. Gila ya. Jadi inspirasi itu bisa lintas platform ya? Lintas platform, pasti. Lo bisa terinspirasi dari film, dari Slamet Raharjo yang gue bahkan gak nyangka gitu ya. Gue gak tahu lagunya bang. Gue gak tahu lagunya, tapi ini bagus banget gitu. Iya ya, bisa bagus gitu ya. Bagus banget. Lo pernah ketemu langsung Om Slamet untuk belum sih. Belum. Coba silakan nengok ke sebelah kiri lo, Ji. Takut gue lah. Coba silakan nengok ke sebelah kiri. Dan kita hadirkan ke rumah lo. Iya, tiba-tiba. Terus gue dihipnotis ya. Om. Kayak acara-acara TV kan tiba-tiba. Gue udah nungguin. Oke. Nah, ini obrolannya seru nih. Tapi lebih seru lagi kalau sambil ngemil ya kan. Kayak kemarin-kemarin nih. Kali ini agak beda nih. Sebenarnya kita ngemil yang bisa dikunyah. Ini juga bisa dikunyah sih. Cuman. Ya pasti bisa dikunyah dong. Iya sih. Cuman cendol. Iya. Lo juga? Lo apa, Tar? Cendol. Cendol juga. Nggak kelihatan ya. Ini apa sih maksud? Si Aji nanya lagi. Ini apa sih? Sepertinya ini mencurigakan. Coba aku coba. Alpukat. Hah? Campur kagak ada air-airnya ini. Airnya mana? Ini minuman kita cheers dong, cheers. Oh ya, cheers. Yeay. Cheers, oke. Buat generasi mikir kita cheers. Punya gue esnya ketinggalan. Punya? Gimana gitu? Makan toppingnya doang. Jadi lu makan es campur tanpa es. Harusnya itu namanya campur dong ya. Aji lo makan apa? Gue makan campur. Apa itu campur? Es campur tanpa es. Apa itu campur? Es campur tanpa es. Wow, Anda begitu kreatif ya di tengah-tengah wabah ya.
esnya cair. Menciptakan ya Allah. Ini juga sebenarnya es cendol, tapi esnya juga cair. Jadi ini hanya cendol. Aduh. Nggak ada esnya. Es campur tanpa es dong. Luar biasa. Karena tadi ya nungguin ya, karena kan ini kan pas setelah buka ya. Mungkin udah agak kelamaan ya, udah kelamaan. Iya. Akhirnya Tapi cair. enak-enak. Enak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin apa namanya ya? Mungkin nggak banyak yang nanya ya soal ini ya, tapi gue penasaran sih. Kalau misalnya seorang seniman punya idola, dan gue berpendapat bahwa setiap seniman itu dimulai dari menirukan idolanya, terutama buat kayak gue, kayak stand up, kayak nulis. Itu pasti awal-awal karena gue saking ngefans dan seneng ya, maka gue menirukan gayanya dia gitu. Nah, gimana sih caranya kalian sebagai seorang seniman yang membuat karya gitu ya, menemukan identitas sendiri, menemukan voice lu sendiri. Bagaimana lo tahu ini cara gue berkarya gitu, tanpa harus nempel sama embel-embel idola kalian gitu. Kalau kayak gue pribadi, gue ngefans banget sama Hilman Harwijaya dari gue kecil. Buku Lupus tuh suka gue garis bawain tuh pakai bolpen merah. Gue suka mikir gimana cara dia berkomedi kayak gini. Lama-lama gaya gue memang mengikuti Hilman Harwijaya gitu. Tapi lama-kelamaan gue bisa nemuin gaya sendiri karena gue banyak baca yang lain, nyampur-nyampurin sendiri, dan akhirnya jadi gaya personal gue gitu. Kalau kalian gimana? Kalau Aji gimana dari sisi menyanyi lah gitu misalnya? Kalau gue sih emang apa ya, nggak ada yang spesifik gue ngefans banget gitu, atau gue terlalu banyak orang yang gue suka gitu. Jadi pada akhirnya gue bisa ambil beberapa poin dari mereka untuk ada di musik dan bagaimana cara gue menyampaikan apa yang mau gue nyanyikan. Jadi menurut gue juga seperti tadi Bang Dika bilang bahwa karakter itu sangat penting, apalagi sebagai seorang seniman. Dan ya di awal pasti kita mencari karakter, mencari, menggali dan segala macam. Akhirnya setelah kita keluar menggalinya kan ke dalam gitu, komunikasinya intrapersonal. Disitulah akhirnya kita bisa menemukan diri kita sih gitu. Jadi nggak tahu ya, gue mungkin tidak terlalu merasakan proses mengekornya itu karena orang beda-beda. Maksudnya gue tariknya ke banyak hal. Tapi kalau kita ngobrol sama banyak seniman nih ya, katakanlah penyanyi gitu kan, pasti ya diomongin kan selalu kayak sekarang penyanyi udah banyak banget. Caranya menjadi terlihat adalah dengan menjadi berbeda. Nah berbeda itu kan berarti identitas diri kita kan. Kita berbeda dari yang lain. Lu gimana memposisikan dirinya dan menemukan pembeda lo tuh gimana caranya di antara semua orang-orang ini gitu? Menurut gue kuncinya satu sih, referensi. Karena ketika kita semakin sedikit referensi kita itu jadi pengekor. Tapi ketika kita referensinya semakin banyak, kita jadi mencampur adukan itu, dan kita menemukan mana yang cocok buat kita, yang akhirnya jadi satu karakter sendiri gitu menurut gue sih. Jadi semakin banyak referensi, semakin banyak hal yang bisa kita serap untuk menjadikan itu identitas kita. Kira-kira gitu menurut ya? Gue, tapi pasti tidak ada matematikanya, pasti beda-beda untuk setiap orang. Nah ini yang gue nggak ngerti sama sekali, ini jauh banget gue nggak paham nih. Coba Abeng, gimana Beng? Lu sebagai pelukis, seniman grafis gitu. Gimana cara lo membuat identitas ini gambar lo? Kayak lo tadi ngomongin Darbots kan? Gue kalau ngeliat sekilas doang, pasti bisa kayak, ini Darbots nih. Atau orang yang ngikutin dia, gue bisa kayak, ini kayaknya ngikutin Darbots deh gitu kan. Gimana caranya bisa sampai ke level situ sih sebenarnya sih? Kalau dari pertama kali mulai graffiti itu kan biasanya letter, huruf kan. Jadi graffiti artis itu biasanya menulis nama mereka, dan sampai akhirnya ternyata gue kulik-kulik lagi ini, graffiti ini nggak cuma tulisan doang, nggak cuma sekedar nulis nickname lu, tapi ada, gue nyebutnya aliran lah, ada sebutan aliran di mana mereka ini membuatnya portrait gitu. Jadi wajah terus atau bikin gambar-gambar yang realistik kan. Di situ ketika itu gue mendapatkan sebuah buku namanya Make Claim, itu gabungan beberapa seniman dari luar negeri, Europe, dan gue lihat mereka kok bisa bikin serealis ini gitu loh. Ternyata graffiti ini gak cuma sekedar lu bombing atau vandal dengan menulis nama lu, nickname lu gitu. Dan akhirnya di situ gue mulai, karena di Indonesia sendiri pada saat itu yang pelukis potret tapi yang graffiti itu masih sangat jarang, gue coba perdalam itu lah, gue pelajarin.
gue pelajarin ternyata dia di lingkungan komunitas anak graffiti tiba-tiba gue sangat tersorot lah, karena pada saat itu pelakunya masih sangat sedikit gitu. Jadi di saat seperti itu, waktu itu gue juga mencari lagi pembedanya nih. Ada di Indonesia ada beberapa pelaku graffiti yang mereka melukisnya potret, semuanya bagus. Tapi bagaimana cara gue menjadi berbeda? Pada saat itu akhirnya gue mencoba mainnya pakai warna-warna neon lah, atau ada efek-efek yang belum pernah dipakai sama orang nih. Akhirnya gue coba secara konsisten sampai akhirnya orang udah mulai mengenali sekarang kayak gitu. Jadi emang harus dicoba terus sih, karena orang akan terbiasa melihat gambar lu itu, dan itu akan menjadi identitas diri lu sendiri secara nggak langsung. Jadi emang harus tuh coba terus sampai akhirnya orang ngeh gitu. Oke. Ih, menarik banget ya. Panjang banget. Jadi kalau dari Aji itu yang pertama banyak referensi dan masih nyambung nih dengan banyak referensi, lo jadi tahu mana yang lo bisa pakai sebagai pembeda diri lo. Oke, luar biasa. Kalau Tara gimana, Tar? Ini gue nggak terlalu paham dalam konteks keaktoran ya. Tapi kalau menurut lo gimana cara menemukan voice lo, diri lo gitu di Kalau semua gue ini? sih memang dari awal karir gue benar-benar struggling dengan identitas diri gue sih. Yang awalnya kayak, karena itu apa ya, kayak ada pressure yang konstan setiap hari di tempat kerja, di tempat casting misalkan nggak diterima karena sesuatu yang sebenarnya nggak bisa lo ubah gitu, atau kayak kalau misalkan lo photoshoot, orang bisa dengan segampang itu bilang, oh kurusannya, oh gemukannya, oh comment on your body gitu. Dan gue melalui fase yang cukup panjang untuk akhirnya bisa, aduh capek deh dengerin orang-orang gitu. Apalagi kalau misalkan sebagai aktor, kalau gue ya pribadi, kalau kita tuh menurut orderan sutradara lah, misalkan sesuai karakter, rambut panjang, rambut pendek, atau lebih gelap kulitnya, atau gimana lah. Dan itu tuh gue makin lama selain ngikutin permintaan sutradara, tapi gue juga merasa untuk orang yang ada di depan layar, kita juga punya tanggung jawab gitu. Kayak kalau misalkan gue kecil tuh gue ngelihat, aduh gue pengen banget deh jadi pemain film, atau pengen deh kayak dia gitu. Tapi rasanya tuh itu mimpi yang susah untuk dicapai gitu. Iya. Kebanyakan mayoritas kita perempuan Indonesia gitu. Jadi gue ngerasa gue punya tanggung jawab itu, dan tidak ada salahnya gitu untuk menjadi representasi yang sebenarnya mayoritas di depan layar gitu. Iya, benar. Tapi pada akhirnya lo akan ketemu dengan jodoh lo sendiri dengan film lo yang berjodoh dengan diri lo kan, dan akhirnya pas gitu kan. Seakan-akan film ini memang dibuat-buat lo gitu kan. Itu yang gue rasain sih pas nonton Pengabdi Setan atau Perempuan Tanah Jahanam kan, kayak gitu. Benar banget. Oke, menarik banget ya. Sorry ya, gue tadi sambil makan cendol mulu nih. Ada lagi nggak sih? Satu lagi. Mas Don, santannya Tambahin dong. Santannya dong, mana? Masa campurnya dong. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir. Kita udah ngomongin idola, kita ngomongin soal voice tadi, cara ngebedain diri. Tapi kalau buat kalian tuh pencapaian terbesar dalam hidup kalian tuh apa? Dan bisa digambarkan dengan momen apa dalam hidup? Kita ke Bernhard dulu coba. Mungkin ya dari episode sebelumnya kan gue sempat cerita, gue bisa mendesainkan jaket untuk Pak Presiden itu salah satu pencapaian yang cukup besar. Dan yang menjadi semakin besar lagi adalah ketika dia order terus gue bisa membawa sebuah desain graffiti yang notabene tadinya dipandang sebelah mata, yang cuma lo bisa lihat di jalanan, atau ya ada beberapa yang masuk galeri juga, tapi gue bisa gambar itu di jaketnya Pak Jokowi. Iya. Gitu. Jadi yang tadinya, karena gini, gue dulu ketika mulai graffiti itu orang-orang tuh ngeliat kayak, lu ngapain sih kayak gini-gini, buang-buang duit. Dia nggak tahu aja graffiti mahal juga modalnya. Gitu. Sampai akhirnya ya dia melihat sebuah desain graffiti dengan nama gue dan beberapa teman-teman itu ada di dalam jaket Pak Jokowi. Gue ngerasa itu kayak, wah gue bangga banget. Gitu. Itu pencapaian gue yang cukup, yang mungkin susah banget orang juga untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Itu kayaknya
begitu jaket lo dipakai Pak Jokowi, begitu Lebaran tuh keluarga ngerubungin lo tuh ya, rame pasti ya. Itu di grup WhatsApp mau dong jaketnya. Mau dong jaketnya. Pasti nyokap lo bangga banget itu. Mau dong jaket. Pasti. Iya kan? Gue kalau jaket gue dipakai Banget. presiden gue congkak sih, bodo amat. Iya kan? Lagi motoran di tengah jalan ada orang mau lewat, sorry saya duluan, jaket saya dipakai presiden. Enggak gitu ya. Cuman pasti bangga sih, iya. Apalagi Iya, orang tua bangga. ya kan. Kadang-kadang Iya. buat gue ya. Banget. Pencapaian itu nggak cuma sekedar gue udah ngelakuin apa gitu, gue bikin stand up lah, film lah. Tapi dari gue ngelihat orang tua gue ngebanggain ngebanggain apa yang kita bikin, itu aja udah ngebuat gue happy banget, ngerti gak sih? Maksudnya kayak tiba-tiba ngomong ke grup WA keluarga, lihat ada ini, lihat ada itu aja udah ngebuat kita seneng gitu ya. Betul. Tapi itu ya buat Reinhardt ya, jaketnya dipakai sama Jokowi itu momen yang pencapaian luar biasa dalam hidup lo ya, kira-kira. Gitu. Oke. Dan apalagi dipesan lagi, ya gak sih? Kalau cuma sekali ya udahlah ya. Sampai 11 kali. Kalau cuma sekali ya udah gitu. Oh pernah dipesan 11 kali. Oh lo naik motor bisa gitu juga. Jaket saya 11 kali. Sekali. 11 kali. Gak cuma satu tapi ada 2. Orangnya nggak nanya. Orangnya nggak nanya. 11 nih ada 2. Nah ini loh, ini. Karena orderan yang terakhir itu ya. Yang bener-bener kayak Pak Jokowi kayak gue nanya kan, kita kan berhubungannya lewat ajudannya kan. Gue nanya kayak, Pak yang ini mau konsep desainnya apa? Terserah. Ya, itu mah lebih lagi. 11 kali dan terserah saya, Mas. Karena berarti udah believe kan? Berarti Pak Jokowi udah believe gitu sama selera dan pilihan. Sama taste lo. Ya. Udah itu mah susah sih ya. Kalau udah presiden mah udah kayak iyalah pasti bangga banget kita ya. Kalau Aji gimana? Apa momennya gitu di mana lo bisa wah ini nih pencapaian terhebat gua gitu. Momennya sebenarnya belum lama ini sih. Gue dapat email yang bercerita panjang, orang yang percaya untuk mempercayakan ceritanya ke gue. Ternyata dia salah satu penyintas korban PTSD. Terus album gue bisa menolong dia untuk melewati itu, dan teman-teman di komunitasnya, dan ada yang mengurungkan niat untuk bunuh diri dan segala macam. Itu yang di satu malam gue sempet itu album baru keluar seminggu lah. Itu gue nangis di situ, gue baca email nangis gue pertama kalinya gitu. Gue manggil Dewi, gue peluk dia gitu, bahwa perjuangannya nggak sia-sia gitu, karena banyak hal yang gue lalui di hidup gue untuk akhirnya gue memberanikan diri menulis ini gitu. Dan itu satu momen yang mungkin bisa diibaratkan kalau gue diambil sekarang, gue udah merasa gue udah ninggalin sesuatu di dunia gitu. Iya, karena itu impian semua seniman ya, untuk punya legacy ya, untuk punya warisan gitu. Dia udah buat apa, buat karya dia gitu ya. Yeah. Dan yang emang paling nyentuh adalah ketika kita membuat sesuatu nih, dan ketika kita bikin ya itu kegelisahan kita kan, kita taruh udah. Tapi yang terjadi adalah ketika orang lain yang mengkonsumsi itu membuat nilainya itu jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang kita buat dulu. Itu yang bikin, anjir gue mau bikin lagi nih gitu. Karena gue tahu impact-nya tuh ternyata berbicara begitu jauh gitu dari apa yang gue pikir gitu kan. Kalau Tara gimana? Pernah ngalamin hal seperti itu juga? Setuju banget sih sama Aji, karena kalau kita berkarya tuh rasanya seluruh isi kita dihidangkan gitu. Kayak nih silakan gitu. This is what I have. Apa yang gue punya buat kalian, dan ketika itu diapresiasi itu melebihi angka, melebihi apapun gitu, jadi tidak sebanding sama sekali. Jadi ketika penonton, penikmat musik misalkan bisa nerima itu, dan bahkan kadang-kadang mungkin banyak yang hidupnya ini ya affected ya Ji, itu kayaknya melebihi apapun. Jadi gue setuju banget sama Ji. Dan kalau gue mungkin salah satunya ketika bokap gue bilang dia suka sama film gue sih. Karena dari awal dia nggak setuju gue. Iya, lo kan cerita kan soal itu. Dibilang nganggur di rumah doang. Iya, dari awal dia kayak, enggak apa ini, bla 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 gitu-gitu. Jadi sampai kemarin ini baru dia bilang, bagus tuh filmnya.
Padahal cuma ngomong gitu doang loh, bagus tuh filmnya gue gitu. Bener. Yang mana, Tar? Hah? Yang mana? Jadi perempuan Gundala. tanah jahanam. Oh, Perantara Jahanam. Ya, dia suka. Terus gue kayak, beneran gue sampai berkaca-kaca gitu. Gue kayak cemet banget. Iya, karena gue ngebayangin. Karena lo cerita gue sambil ngebayangin kan. Kayak bokap lo untuk bilang, kamu sih nggak kuliah apa di rumah aja gitu. Sampai dia bisa merelakan semua ego dia sebagai bapak, orang Iya, tua iya, yang iya. ngomelin lu. Dan bilang cuma satu Tahun loh. kalimat. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Setelah 10 tahun ya, baru Iya. akhirnya satu kalimat itu kan, itu pasti dengan semua nahan gengsi itu pasti kan. Iya kan? Untuk ngomong kan. Dan Iya. akhirnya keluar, gue ngerti sih perasaannya sih. Iya ngerti kan? Gue paham banget sih. Iya. Menarik banget. Cuman ya itu ya, jadi itu kebahagiaan kita sebagai seniman ya, ketika karya kita tuh ya mengubah orang ya. Satu orang aja affected gitu. Satu orang aja, iya. Tapi gue mau nanya agak personal deh. Kalau misalnya, lo pernah ngebayangin gak sih, misalnya kayak Tara bikin film gitu, lo pernah ngebayangin sampai sejauh, kalau lampu bioskop nyala, lo pengen penonton ngapain gitu? Apakah lampu bioskop nyala, penonton nelpon bilang, minta maaf ke orang tuanya, atau nelpon ke mantan pacarnya bilang, aku pengen balikan gitu. Lo pernah mikirin itu gak pas lagi bikin film gitu? Gue pengen begitu lampu bioskop nyala, penonton ngapain gitu. Pernah gak, Tara? Gue pernah sih sering banget kayak misalkan ada satu adegan spesifik gue kayak wah nih ntar penonton gini sih pasti harus gini sih, ada bayangan kayak gitu sih, benar. Kalau misalkan lagi baru mau take atau enggak lagi baca skrip gitu udah kebayang banget. Iya. Jadi itu selalu dalam pikiran lo juga ya. Kalau Aji pernah Aji ketika lo bikin album, gue pengen begitu mereka press stop gitu, mereka ngapain gitu, pernah nggak? Ya itu tadi yang salah satunya yang itu tadi yang gue berharap bisa album ini bisa ngebantu orang gitu, dan ternyata emang benar ada beberapa email, ada beberapa DM yang masuk yang dia mengurungkan niat untuk melakukan itu, dan itu ya gue langsung reach out, gue langsung udah balas segala macam. Yang deket coba gue ketemuin, jadi itu menurut gue udah gue melewati fase yang ini musik yang ini kenapa gue pengen di musik gitu. Oke. Kalau Abeng, apa Beng? Lo pernah dapat email apa gitu nggak dari orang yang menikmati karya lo? DM sih paling sering DM. Jadi banyak orang yang terinspirasi, mereka akhirnya melihat karya gue dan mereka terinspirasi untuk gue pengen jadi kayak lu nih Bang. Gue pengen gambar kayak bisa kayak lu, caranya kayak gimana, dan gue selalu balesin DM. Gue balesin DM dia walaupun nanya banyak banget tapi tetap gue balesin. Oh, bener ya, di abis ini Bang Dika suruh DM semua followersnya. Enggak cuma dia doang. Gue juga tiap malam balesin yang cakep-cakep. DM cewek. Om Dika lagi, Om Dika lagi. Aduh, kenapa sih? Om Dika dong. Ya nanti Om balas DM kamu ya. Agak geli sih. Ya, berkumis gini lagi, agak geli. Iya sih. Oke, jadi lo karena lingkaran inspirasi nggak putus ya. Lo terinspirasi dari yang lain, lo menginspirasi yang lain ya. Itu indahnya seni ya. Gitu, dan gue ketika gue jadi inspirasi orang, karena gue dulu gini, dulu gue juga sering nanya-nanya lah sama orang-orang yang gue idolakan, orang-orang gue suka. Rasanya kadang kalau kita nanya nggak direspon tuh, ya anjir kok nggak direspon. Gue pengen tahu tuh cara. Jadi kayak sekarang setiap ada orang mau belajar atau nanya apapun pasti gue respon, karena gue nggak mau, gue udah pernah ngerasain dulu rasanya nggak direspon, nggak dijawab. Jadi gue pengen pokoknya ya ini orang harus bisa bener-bener gue respon dengan baik, gue kasih tahu cara kayak gimana, dan ya semoga itu bisa bermanfaat buat mereka lah gitu. Gokil. Kenapa Tar tadi lo kayak mau ngomong? Menurut gue yang paling influential gampang itu melalui musik, art, dan film sih. Menurut gue orang tuh bisa cuman mendengar satu lagu atau nonton satu film atau ngeliat satu karya tuh bisa provoke banyak banget emosi, memori, dan segala macam. Iya nggak sih, kayak kalau lo denger satu lagu pasti lo bisa kayak gue keinget banget. Iya. Benar. Misalkan gitu. Betul. Banget. Gue setiap kali nonton film cinta-cintaan sama istri gue
terus ada adegan ngelamar, pasti istri gue selalu bilang, itu mereka bisa ngelamar, kenapa aku tidak pernah? Karena gue gak ngelamar istri gue cuma ngajak nikah doang. Iya. Nggak ada surprise ya. Iya, jadi tiap kali mau nonton film cinta, gue nanya ke orang-orang dulu, ada adegan lamaran nggak? Kalau ada, gue nggak nonton. Nggak nonton. Iya, sedih gue. Nggak dibahas. Iya. Oke, anyway, itu tadi obrolan kita ya, seru banget. Dan hari ini Kunto Aji nggak mau kalah sama 2 episode sebelumnya karena Aji mau ngasih hadiah buat yang nonton. Lo mau kasih hadiah apa, Ji? Gue mau kasih hadiah gitar buat kalian. Wah. Oke, lo mau ngasih gitar? Iya, gue mau Luar kasih gitar. biasa. Gitar hadiahnya kayak gini. Nah, kalau lo mau dapetin hadiah dari Kunto Aji, jangan lupa untuk ikutan kuisnya. Cara ikutannya lo cek sekarang ke Instagramnya NetTV di @netmediatama dan cek link di deskripsi video ini. Juga ada di Instagram @sasamelezatkan dan @micinsocialgeng. Oke, kita tadi udah dengar cerita teman-teman, ternyata inspiratif banget. Gua pribadi sangat tercerahkan, jadi makasih semuanya udah nemenin selama 3 episode ini. Banyak yang bisa gua ambil, mudah-mudahan kita juga bisa sharing dan jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton. Dan mudah-mudahan rantai inspirasi tidak akan pernah habis. Siapa tahu dari nonton minimal 1 orang bisa kayak Tara, bisa kayak Aji, bisa kayak Amin. Oke, teman-teman, kita udah dengar cerita mereka semua. Ternyata dengan menjadi diri sendiri, kita bisa menciptakan karya terindah. Makasih semua. Dadah. Podcast ini dipersembahkan oleh Sasa Santan. Santan terindah.